Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Kalian masih tetap semangat bukan? Semangat luar biasa. Apa yang luar biasa, Nak? Sehat, Cerdas, ceria. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa untuk mensyukuri rasa nikmat kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita telah diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa ke sekolah pada pagi hari ini. Nah, untuk berdoa, Bu Guru minta 2 orang untuk maju untuk memimpin doa. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo, Bu. Ayo silahkan Darmawan dan Noel. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar kita semua diberikan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Darmawan dan Noel. Nah anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Syukurlah kalau hadir semua. Nah anak-anak, agar kalian lebih semangat lagi untuk menerima pelajaran dari Bu Guru punya tepuk. Namanya tepuk tumbuhan. Nah, sekarang Bu Guru memberikan contoh dulu, nanti kalian baru mengikuti. Perhatikan ya nak. Tepuk tumbuhan. Ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah, manis. Yes. Nah, ketika kalian bilang manis, jari telunjuk kalian taruh di pipi kalian sambil senyum. Manis. Oke? Ada 2. Tepuk tumbuhan. Ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah, asam. Yes, ketika kalian bilang asam, kalian tunjuk teman kamu. Oke? Bisa? Oke. Sebelum kita melakukan tepukan, kalian silahkan berdiri dan berhadap-hadapan. Oke? Siap ya? Sambil senyum. Siap? Tepuk tumbuhan. Ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah, manis. Yes. Tepuk tumbuhan. Ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah, asam. Yes. Nah, kalian lebih semangat bukan? Ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang Indonesiaku, bangsa yang cinta damai. Nah, dalam materi ini kita akan belajar tentang bermacam-macam jenis tumbuhan. Nah, nanti kita juga akan senam. Senam itu menggunakan pohon juga atau tumbuhan. Oke, siap anak-anak? Siap. Nah, anak-anak, sekarang di depan Bu Guru sudah ada 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang belakang kelompok 4, dan yang ini kelompok 5. Tapi kelompok kalian ini belum Bu Guru kasih nama. Nah, untuk itu silahkan kalian berdiskusi untuk menentukan nama kelompok kalian masing-masing. Syaratnya, nama kelompok kalian itu adalah jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalian bebas menentukannya. Paham? Paham. Silahkan kalian berdiskusi. Sudah siap? Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, untuk kelompok 1, kalian memberikan nama kelompok kalian? Pohon kelapa, bagus. Kelompok 2? Ceri, kecil, manis. Kelompok 3? Jambu. Kelompok 4? Rambutan, ada bulu-bulunya ya? Iya. Kelompok 5? Mangga. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, Bu Guru sudah menyiapkan ini. Bu Guru minta tolong ketua kelompoknya untuk mengambil ini. Nanti kalian tempelkan di meja. Silakan kalian tempelkan di meja kalian masing-masing. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat yuk, biar kita tambah semangat. Oke, siap? Tepuk semangat.
tadi pagi Bu Guru udah nempel gambar. Coba kalian perhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Pohon kelapa, pinter. Nah anak-anak, di rumah kalian juga pasti ada tumbuhan kan? Ada, di sekolah kita juga ada tumbuhan. Nah, tugas kalian amati dulu gambar ini, ya. Kemudian kalian tuliskan bagian-bagian dari pohon kelapa ini. Sudah siap anak-anak? Sudah. Sekarang Bu Guru minta tolong ketua kelompoknya untuk mengambil lembar pengamatan. Kelompok 1. Maju sayang. Sekarang kalian berdiskusi untuk menentukan bagian-bagian tumbuhan dan manfaat dari bagian-bagian pohon tersebut. Oke anak-anak, sudah siap semua? Sudah, Bu. Nah, kelompok siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kerja kalian? Oke, kelompok Tiara, silahkan maju ke depan. Teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pohon kelapa terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. Oke. Bagus ya, pinter anak Bu Guru. Sekarang siapa yang mau menanggapi atau mau bertanya? Saya, Bu. Darmawan, ayo silakan Darmawan. Bu, saya mau bertanya, apakah manfaat pohon kelapa bagi kehidupan manusia? Nah, nak, siapa yang mau menanggapi atau menjawab? Diki, ayo silakan Diki. Menurut saya, Mm-mm. pohon kelapa banyak sekali manfaatnya, Bu. Mm-mm. Nah, akarnya bisa digunakan sebagai obat herbal, pohonnya bisa digunakan sebagai bahan bangunan, daunnya bisa digunakan sebagai atapnya, kalau buahnya yang muda bisa digunakan sebagai air minum, kalau tua bisa digunakan sebagai santan. Hebat. Air kelapa enak gak? Enak. Nah, sekarang siapa yang mau menambahkan? Ayo silakan, Fadil. Kalau menurut saya, Mm-mm. tadi sudah Mm-mm. saya hanya ingin menambahkan Mm-mm. bahwa manfaat daun kelapa yang bisa digunakan sebagai atap Mm-mm. bisa juga digunakan sebagai bahan pembuatan sapu lidi, dan daunnya yang muda bisa digunakan sebagai bumbu ketupat. Oke, tepuk tangan sayang. Nah, anak-anak, ternyata baru satu pohon saja manfaatnya sudah banyak. Maka itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bermacam-macam tumbuhan. Baru satu macam manfaatnya sudah ada dari akar, kemudian batang, daun, buah. Ternyata semuanya dari atas sampai bawah ada manfaatnya untuk kita semua. Anak-anak, ketua kelompoknya Bu Guru minta tolong untuk mengumpulkan hasil kerja kalian. Kasih. Yep. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 125. Kalian baca dalam hati. Silahkan baca. Setelah kalian baca, itu di rumah Pak Udin, di halamannya ada pohon apa ya, Nak? Singkong. Pohon singkong. Nah, sekarang kalian lihat gambar, ayo amati. Perhatikan gambar-gambar berikut. Dari bagian tumbuhan manakah setiap gambar? Tandai dengan tanda centang pada kolam yang sesuai. Sekarang kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Bu Guru juga sudah membuat di papan tulis ini, Nak. Nah, sekarang tugas kalian adalah memberi centang bagian-bagian tumbuhan yang sesuai dengan gambar. Silahkan, Nak, kalian kerjakan. Sudah? Kalau sudah siap, kita mulai membahas ya. Untuk nomor 1, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Ebil, silahkan Ebil maju ke depan. Yang lain perhatikan ya, Nak. Oke. Wortel itu ada akar, ada daun, dan ada bunga. Sudah, Bu. Oke, sudah betul jawaban Ebil? Oke. Tepuk tangan boleh.
Nah, sekarang untuk nomor 2, siapa yang mau mencoba? Oke, silakan Safira. Maju ke depan. Oh, boleh sekalian nomor 3. Gambar yang kedua adalah gambar sawi. Tunjuk sayang. Sawi memiliki akar, batang, dan daun. Gambar yang ketiga itu adalah gambar tomat. Tomat memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, tepuk tangan sayang. Pintar Safira. Nomor 2 dan 3 sudah. Sekarang nomor 4 dan 5. Siapa yang mau mencoba? Rafli, silakan Rafli. Gambar yang keempat adalah gambar tebu. Tebu memiliki akar, batang, dan daun saja. Kalau gambar yang kelima itu adalah gambar anggrek. Anggrek memiliki akar, batang, dan bunga. Oke sayang, pinter Rafli. Nah, untuk nomor terakhir, nomor 6 dan 7. Siapa yang mau mencoba? Gambar yang keenam ini adalah gambar singkong. Singkong memiliki akar, batang, dan daun. Sedangkan gambar yang terakhir ini adalah gambar sayuran brokoli, Bu. Brokoli memiliki akar, batang, dan daun. Oke. Pinter-pinter semua anak Bu Guru. Ada yang mau menanggapi atau bertanya, Nak? Saya, Bu. Tiara, ayo silakan Tiara, kenapa? Jadi tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang lengkap ya? Oke, ada yang mau menanggapi atau menjawab, Nak? Ayo silakan Dinda. Saya akan mengerjakan barusan. Hmm. Pertanyaan Tiara. Hmm. Tadi masyarakat yang ada di halaman yang dibeli, ternyata ada tanaman pohon saja yang memiliki bagian yang lengkap. Kesimpulannya adalah tidak semua tanaman memiliki bagian yang lengkap. Oke, sayang pinter. Anak-anak, itu baru 7 macam jenis tumbuhan. Ternyata tidak semua tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang lengkap. Tadi bagian-bagian ini, tumbuhan yang mana yang paling lengkap? Bagian tomat. Tomat itu mempunyai apa saja? Akar, daun, bunga, dan buah. Nah, ternyata berbeda-beda ya, Nak ya? Itu baru 7 macam jenis tumbuhan. Apalagi sekarang di dunia ini ya bermacam-macam jenis tumbuhan. Nah anak-anak, untuk itu kita harus bersyukur ya Nak ya. Karena Tuhan telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Lanjut ke halaman 127. Nah, sudah dibuka? Nah anak-anak, di sini ada bermacam-macam tumbuhan. Ada yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, ada yang dimanfaatkan sebagai bahan pakaian, ada juga untuk bangunan perabot rumah tangga. Nah, ada juga untuk obat-obatan, Nak. Dan masih banyak lagi nih, sampai 9. Bahkan ada untuk kerajinan tangan. Nah, Bu Guru punya contoh ya, gambar. Nah, gambar ini Bu Guru akan terangkan kepada kalian, ini adalah pohon jati. Nah, pohon jati ini batangnya ini sangat kuat. Nah, pohon jati ini tidak semua tumbuh di tanah air. Ada juga yang tumbuh di Indonesia, ada juga yang di luar negeri. Khusus pohon jati, anak-anak, pohon jati ini tumbuh di Indonesia, tumbuh dengan subur. Kemudian pohon jati ini diolah dan dibuat oleh produk kita, produk Indonesia, dibuat menjadi furnitur. Di antaranya adalah apa saja dari kayu? Meja, terus lemari, kursi. Iya, bagus, pintar. Nah, ini alat-alat furnitur ini dijual ke luar negeri dengan harga cukup mahal. Nah, itu
untuk pendapatan negara atau devisa negara. Maka dari itu kita sebut adalah ekspor. Kita mengekspor barang atau tumbuhan jati ini yang sudah berupa barang ke luar negeri. Nah, sedangkan impor itu kita itu dikirim, ya. Contoh di sini adalah buah apel merah. Anak-anak, di Indonesia ada apel nggak? Apel apa namanya? Apel Malang. Bentuknya seperti apa ya? Warnanya? Hijau. Kecil atau besar? Kecil. Pernah mencoba? Rasanya bagaimana? Asam. Kamu suka yang asam? Tidak. Nah, ini tumbuhan ini tumbuh di luar negeri dengan subur. Buahnya pun lezat dan manis. Nah, kalau kita mau makan apel, terus apelnya asam, jadi makan apel atau tidak? Tidak. Untuk itu Indonesia mengimpor apel ini, ya, kemudian baru kita beli. Jadi kita membeli. Jadi Indonesia itu membeli dari luar negeri, ya. Kemudian kita dikirim ke sini. Akhirnya kita bisa menikmati apel merah tersebut. Nah, barang atau tumbuhan atau buah yang kita impor itu, ya, itu akan mendapatkan keuntungan devisa negara luar. Karena kita membeli. Sedangkan ekspor tadi apa, Nak? Ekspor itu tadi apa? Kita mengirim. Kalau impor kita dikirim. Itu bedanya di situ ya, Nak, ya. Nah, tugas kalian di halaman 127 itu kalian jawab, kalian boleh berdiskusi, ya. Dari halaman 127 sampai dengan halaman 129. Nah, Anak, silahkan kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan bekerja, Nak. Ayo dijawab, sayang. Kan udah ada jawabannya, kan? Sudah. Iya, dijawab. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kita bahas ya, anak-anak, ya. Nah, sekarang untuk nomor 1, tumbuhan sebagai bahan makanan. Coba Andini. Ya, silakan Dini. Oke, ada yang mau bertanya atau menanggapi, Nak? Ya, Mel? Manfaat tebu bagi kehidupan manusia. Siapa yang mau menjawab atau menanggapi? Diki, ayo Diki. Menurut saya, tebu bisa diolah sebagai gula pasir, Bu. Oke, betul anak-anak? Gula pasir, nih. Iya. Ini pohon tebu. Batangnya ini dimanfaatkan atau diolah menjadi gula pasir. Kalian kalau minum teh, kalau tidak pakai gula, manis atau pahit? Pahit. Akhirnya ada tebu. Ada juga air tebu. Pernah nggak minum es air tebu? Pernah. Rasanya bagaimana? Manis, manis alami. Nah, oke ya, lanjut ya. Nomor 1C. Siapa yang mau mencoba nomor 1C? Almas, saya coba Almas. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya yaitu bayam, kangkung, dan selada. Bayam, kangkung, dan selada. Sudah betul, Nak? Siapa yang suka sayur bayam? Siapa yang suka sayur kangkung? Siapa yang suka daun selada? Tidak ada. Seharusnya kamu suka semua sayur-sayuran. Ya, itu baik untuk kulit, untuk tubuh kamu juga, ya Nak ya? Untuk kesehatan. Oke anak-anak, lanjut ya. Untuk nomor 1D, siapa yang mau mencoba? Yafi, ayo silakan Yafi. Apel, jeruk, pepaya, mangga, dan pisang. Masih banyak lagi nggak anak-anak? Masih, bukan hanya durian, bukan hanya jeruk. Ya, itu adalah tumbuhan yang kita makan, manfaatnya itu. Nah, lanjut lagi ya. Nomor 1E, siapa yang mau coba? Ayo Risaldi, boleh. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan giginya yaitu kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Kacang kedelai, kacang tanah, kacang panjang. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, atau kalian mau bertanya nggak? Ada yang mau tanya nggak?
Nah, sekarang Bu Guru yang tanya deh. Mudah-mudahan kalian bisa jawab. Nah, kacang kedelai ini biasanya dimanfaatkan manusia untuk apa? Untuk apa? Dijadikan tempe, terus tahu, apa lagi? Susu kedelai. Siapa yang suka makan tempe? Semua suka. Siapa yang suka makan tahu? Siapa yang suka susu kedelai? Siapa yang tidak suka susu kedelai? Untuk nomor 2, siapa yang mau mencoba menjawab? Tiara, boleh Tiara. Tumbuhan sebagai bahan pakaian. Bahan pakaian yang berasal dari tumbuhan antara lain kain katun terbuat dari serat tumbuhan kapas dan kain linen terbuat dari serat tumbuhan alang-alang. Nah, berarti kain katun terbuat dari kapas. Kalian pernah nggak lihat pohon kapuk? Pernah. Di mana pohon kapuk itu lihatnya? Di mana? Di jalan. Seperti apa sih pohon kapuk itu, Nak? Seperti apa? Kayak buah apa? Pohonnya kecil atau tinggi? Tinggi. Terus buahnya? Buahnya ada kapas-kapas. Buahnya bergelantungan gitu ya. Ada kulitnya, kemudian dia akan keluar kapas. Nah, ternyata dari tumbuhan itu bisa menghasilkan pakaian. Ya, pakaian katun. Nah, hebat gak Indonesia itu? Hebat. Bukan hanya Indonesia ya. Nah, berarti Tuhan menciptakan bermacam-macam jenis tumbuhan ternyata bermanfaat untuk kita. Ternyata baju saja dari tumbuhan. Nah, di sini juga ada alang-alang. Kalian pernah nggak lihat alang-alang? Di mana? Di kebun. Iya, alang-alang tuh seperti rumput besar. Nah, ternyata Nak, dari alang-alang itu bisa kita manfaatkan untuk kain linen. Itu juga pakaian juga. Udah ya, Nak ya? Lanjut. Nomor 3, siapa yang mau menjawab nomor 3? Anandita, silakan Anandita. Tumbuhan sebagai bahan bangunan perabotan rumah tangga. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga biasanya bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yaitu pohon jati. Pohon jati, tadi Bu Guru sudah bahas loh. Pohon jati itu diolah, kemudian bisa dijadikan meja, terus lemari, terus apa lagi? Pintar, ada lagi? Nah, ternyata banyak ya. Hanya dari pohon jati bisa menghasilkan lemari, kursi, dan sebagainya. Kemudian barang itu diapakan oleh negara? Diekspor. Pintar anak Bu Guru. Lanjut ya sayang. Nah, sekarang nomor 4 ini tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Siapa yang mau mencoba nomor 4A? Margianto, coba Margianto. Nah, jahe, kunyit, lengkuas itu biasanya ada di mana ya, Nak? Di kebun. Di kebun. Kamu pernah lihat kebun kunyit? Belum. Di rumah ada nggak, Nak? Ada. Kalau kamu ke dapur pasti ada. Ada kunyit, ya kan? Ada jahe, ada lengkuas. Itu adalah rempah-rempah atau apotik hidup. Lanjut ya sayang ya. Sekarang nomor 4B. Siapa yang mau mencoba nomor 4B? Salsa. Ayo coba salsa 4B. Oke, lanjut ya Nak. Daun-daun ternyata juga bisa untuk obat, batangnya ya. Lanjut nomor 4C. Siapa yang mau mencoba? Taris, coba Taris. Daun dewa, daun saga, daun salam. Siapa yang pernah minum obat daun saga? Rasanya bagaimana? Pahit. Kamu suka tidak? Memangnya ada ya obat yang rasanya manis? Tidak ada, semua obat pasti pahit. Oke, lanjut ya sayang. Oke, nomor 4
D, siapa yang mau mencoba nomor 4 D? Ya, Sabrina boleh. Tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya untuk obat yaitu kumis kucing dan bunga matahari. Nah, kumis kucing dan bunga matahari. Nah, berarti bunga saja bisa untuk obat. Ya, berarti Tuhan menciptakan semua jenis tumbuhan dari akar sampai daun sampai buahnya pun bisa untuk obat. Ya, lanjut ya. Sekarang nomor 4E. Siapa yang mau mencoba? Ayo Bella, coba Bella. Jeruk nipis rasanya apa, Nak? Asam. Belimbing wuluh rasanya? Belimbing besi. Kalau kamu gak kenal belimbing wuluh tuh belimbing besi. Yang buahnya rasanya apa? Asam juga. Mengkudu, tahu mengkudu? Apa? Daunnya? Iya, daunnya untuk apa? Buat nasi goreng. Pinter anak Bu Guru. Ya, lanjut ya. Nomor 4F. Siapa yang mau mencoba 4F? Ya, Abu, coba Abu. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya untuk obat yaitu kecubung dan pala. Pala itu pala siapa ya? Bukan, pala rempah-rempah. Itu juga ternyata untuk obat. Oke, lanjut ya, Naya. Siapa yang mau mencoba nomor 5? Ayo Bitzi, coba Bitzi. Tumbuhan sebagai penghasil minyak asli. Minyak asli dimanfaatkan untuk industri, parfum, domestik, makanan atau minuman. Minyak asli dapat digunakan untuk pewangi dan penguat rasa makanan. Contoh tumbuhan menghasil minyak asli yaitu Cendana. Yes. green tea, dan lavender. Lavender, cendana. Ternyata pohon cendana itu wangi, ya Nak ya? Terus lavender juga wangi juga. Ternyata tumbuhan itu ada juga yang wangi ya, batangnya ya? Kamu pernah nggak nyiumin pohonan, wangi apa enggak? Enggak. Sekarang nomor 6 ya sayang. Nomor 6, siapa yang mau mencoba menjawab? Mel sudah nunjuk duluan, silahkan Mel. Kamu pernah makan permen karet? Permen karet makannya lengket atau tidak? Lengket. Terbuat dari apa ternyata, Nak? Dari batang apa? Pohon pinus. Sekarang baru tahu ya? Sekarang baru tahu ya? Oke. Siapa yang mau mencoba nomor 8? Diki, boleh deh Diki. Tumbuhan sebagai bahan penyedap makanan. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan penyedap makanan antara lain kayu manis, kencur, dan kunyit. Bahan untuk penyedap makanan. Sebenarnya masih banyak ya Nak ya untuk penyedap makanan. Nanti pulang kalian lihat ke dapur ya. Lihat mana kunyit, mana lengkuas, mana jahe, mana kencur. Tanya mama ya di rumah ya Nak. Oke, nomor 9. Siapa yang mau mencoba? Darmawan, suaranya paling keras, silahkan. Tumbuhan sebagai bahan kerajinan tangan. Bagian-bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan diantaranya rotan, pohon jati, dan bambu. Iya, pintar, suaranya keras kayak Darmawan. Tepuk tangan dong. Capek belum? Belum. Nanti kita main. Tapi sebelum main, tadi kan kita sudah belajar ekspor dan impor. Nanti kita akan mengamati, kalian akan melingkari tumbuhan atau buah yang diekspor dan yang diimpor. Oke Nak? Siap ya? Sekarang ketua kelompoknya tolong kumpulkan buku kalian. Sekarang tugas kalian adalah melingkari buah-buah ini ya. Kalian lingkari, kemudian kalian centang. Kalau memang tumbuhan pepaya ini diekspor keluar, kalian lingkari
kemudian kalian centang, kemudian kalian tulis di sini. Ini adalah pepaya berarti diekspor. Contohnya ya nak ya. Nah sekarang kalian boleh berdiskusi. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Oke. Oke anak-anak, sudah siap? Sudah. Nah sekarang kalian tuker lembar kerja kalian, tuker ke teman kalian. Kelompok 1 tuker ke kelompok 2, ketuanya saja yang berjalan. Ketuanya saja yang berdiri. Kelompok 2 tuker ke kelompok 3, kelompok 3 tuker ke kelompok 4, kelompok 4 tuker ke kelompok 5, kelompok 5 tuker ke kelompok 1. Nomor 1, buah apa nak? Pepaya. Itu diekspor atau diimpor? Diekspor. Yang B, kelengkeng. Diekspor atau diimpor? Diimpor. Kelompok C, nomor C, diekspor? Ya, diekspor atau diimpor? Diimpor. Yang D, gambar apa nak? Anggur. Anggur itu diekspor atau diimpor? Diimpor. Selanjutnya yang E, alpukat. Ada yang mau menjawab yang E? Ada yang mau menjawab E? Gambar apa nak? Alpukat mentega. Diekspor atau diimpor? Diekspor. Oke. Sekarang F, gambar apa nak? Apel. Siapa yang mau menjawab? Apel itu diekspor atau diimpor? Ya, Diki silakan Diki. Diimpor, apel itu diimpor. Sekarang yang G, gambar apa nak? G, siapa yang mau menjawab? Clarissa, coba Clarissa yang G. Itu buah apa? Kurma. Diekspor atau diimpor? Diimpor. Oke, sekarang H. Siapa yang mau menjawab H? Ya Sabrina, coba Sabrina gambar apa? Mangga. Diekspor atau diimpor? Diekspor. Lanjut ya. Sekarang I. Buah apa I? Siapa yang mau menjawab? Margi. Buah apa? Pir. Diekspor atau diimpor? Diimpor. Lanjut J. Gambar apa J? Pisang. Pisang. Siapa yang mau menjawab? Rafli paling tinggi. Diekspor atau diimpor nak? Diekspor. Betul ya? Yang K nih, kelompok ini ngobrol dari tadi. Coba K. Ayo, K itu gambar apa? Salak. Salak itu diekspor atau diimpor? Diekspor. Pinter. Terakhir L. Siapa yang mau mencoba? Ini kelompok ini aktif nih, pinter. Strawberry. Diekspor atau diimpor? Ekspor. Ekspor. Oke nak, tepuk tangan semuanya. Sekarang Bu Guru ada permainan. Mau bermain? Permainan ini tidak beda dengan ini, hampir sama. Kalian hanya lari ke depan. Kalau ini hanya melingkari, kalau permainan lari. Siapa cepat dan tepat, dialah pemenangnya. Oke, siap nak? Siap. Sekarang tolong ketua kelompoknya mengumpulkan lembar kerja. Anak-anak, cara bermainnya, dengarkan. Cara bermainnya, Bu Guru sudah siapkan kotak. Ada 5 buah kotak, ya. Sudah Bu Guru isikan dengan kartu-kartu. Ada 6 kartu. Jadi nanti satu kelompok ada 6 kartu, masing-masing peserta menempelkan 1 buah kartu. Ya. Nanti kalian maju ke depan. Kalian lari ya, kelompok 1 misalnya, kelompok 3 lari peserta pertama ya. Terus kamu nanti diskusikan siapa yang menjadi peserta pertama sampai peserta ke-6. Nah, peserta ke-6 itu adalah penentu siapa yang paling cepat. Enak ya? Yuk, ambil satu kelompok dengan jarum. Gak usah berebut sayang. Nih, satu-satu. Ini ya, larinya hati-hati dan bawa pakunya pun hati-hati. Siap ya? Kalian mengambil kartu, lihat buah apa, kemudian kamu lari.
Ini untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, berarti kamu menempelnya ke sini ya, Nak ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 ke sini ya, Nak ya. Warna biru. Tadi kelompok 1 warna merah, kelompok 2 warna biru. Kelompok 3? Ya, kelompok 3 warna hijau. Kelompok 4 warna oranye. Kelompok 5 warna kuning. Dalam hitungan ketiga, dengarkan. Dalam hitungan ketiga kalian siap untuk peserta pertama untuk berlari, lanjut peserta kedua, lanjut ketiga, lanjut keempat, sampai dengan ke-6. Siap ya, Nak ya? Siap. Hitungan pertama, lanjut ya nanti ya, nggak pakai dihitung lagi sama Bu Guru. Siap? Tapi larinya hati-hati, Nak. 1, 2, 3. Ayo. Lanjut peserta kedua, lanjut peserta kedua. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Lanjut, lanjut peserta ketiga, ayo ketiga, peserta ketiga. Ya lanjut, lanjut peserta keempat. Ayo cepat, peserta keempat. Ayo cepat. Sudah? Ya. Kelompok 5 salah menaruh gambar. Kenapa sayang? Kelompok 5 salah menaruh gambar katanya. Kok gambar pisang ditaruh di kolom impor? Boleh saya betulkan nggak? Kelompok 5 gambar pisang ditaruh di impor. Betul atau salah? Salah. Coba Tiara betulkan dulu. Harusnya gambar pisang ditaruh di kolom ekspor. Ekspor, tepuk tangan. Betul anak-anak, pisang diekspor atau diimpor? Ekspor. Berarti kelompok siapa yang menang? Kelompok Tiara. Tepuk tangan. Kelompok Darmawan, gak apa-apa ya. Mungkin tadi kamu terburu-buru. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok Darmawan. Nah, anak-anak, kita kan sudah selesai bermain. Kamu senang tidak? Senang. Nah, sekarang Bu Guru minta tolong kepada ketua kelompoknya untuk mengumpulkan kotak yang tadi Bu Guru berikan. Sini sayang, makasih. Tadi kita sudah bermain. Ya, dengarkan. Ternyata tumbuh-tumbuhan bermanfaat untuk kita. Tadi sudah kita manfaatkan dari akar, batang, daun, terus apa lagi? Buah, kemudian bunga juga. Ternyata tumbuhan juga bisa diekspor, kemudian diimpor. Nah, sekarang kita mau berolahraga tapi juga dengan tumbuhan. Nah, kalian tahu nggak? Kok olahraga juga bisa kita manfaatkan dengan tumbuhan? Nggak tahu. Nah, sekarang Bu Guru punya gambar. Perhatikan gambar ini sayang. Coba diamati. Ini gambar anak sedang apa, Nak? Bergelantungan di pohon. Kamu pernah mencoba? Belum. Siapa yang sudah pernah mencoba? Angkat tangan. Iya, bagus. Rasanya seperti apa? Pegel. Pegel ya, capek ya. Ada yang pernah melihat orang sedang bergelantungan? Pernah. Bergelantungannya di mana? Di pohon juga, di ranting. Ternyata tumbuhan itu selain untuk dimakan, ternyata bermanfaat juga untuk kesehatan kita. Ya kan, Nak? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat video. Kemarin Bu Guru udah merekam teman kamu untuk ketika dia lagi gelayutan gitu, Bu Guru rekam aja, tapi anaknya tidak tahu. Nah, anak-anak, kalian untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan video yang sudah Bu Guru rekam. Coba perhatikan. Tuh. Nanti ada anak yang sedang bergelantungan. Lihat. Nah, tepuk tangan dulu. Tadi siapa yang sedang bergelantungan? Birsi nggak tahu kan, Bu Guru shoot, Bu Guru foto, nggak tahu. Nah, anak-anak, itu olahraga bergelantungan di atas pohon itu dalam bahasa olahraganya disebut pull up. Apa anak-anak namanya? Pull up.
mau mencoba nggak? Mau. Nah, nanti kita akan keluar. Kita keluar. Kita olahraga praktek langsung ke sana, tapi nanti kita dibantu oleh Pak Parjo, guru olahraga kalian. Oke anak-anak, sekarang kita siap untuk olahraga keluar. Ini pohon yang gerakan di pohon buat olahraga senam terutama dan dimana senam up yang dilaksanakan. Kalian bisa nggak melakukan pull up? Bisa. Siapa yang sampai 10 kali? Bill pinter, tepuk tangan dong. Ada yang 5 kali? Abu. Siapa? Margianto pinter. Nah, anak-anak capek tidak? Banget, Bu. Tapi senang kan? Senang. Nah, sekarang tadi kan Bu Guru sudah minta kalian untuk mencari daun ranting, ya kan? Daun kering, terus ranting, biji-bijian yang sudah kering, ya kan? Nah, sekarang mana coba? Tunjukkan kepada Bu Guru. Daun dan rantingnya. Daun keringnya mana? Oke, masing-masing kelompok coba keluarkan. Daun rantingnya mana, sayang? Daunnya mana? Daun keringnya mana? Nah, daun kering ini ternyata masih bisa kita manfaatkan juga. Ini namanya daker. Ya, daun kering saja masih bisa kita manfaatkan. Untuk apa coba? Nggak tahu. Nah, Bu Guru, daun kering ini akan Bu Guru hias di pot bunga. Kalian perhatikan ke depan. Caranya adalah daun kering ini diberikan lem. Perhatikan ya, Nak. Kamu boleh menempelkan daun kering ini di sini, atau di mana saja sesuka kamu. Daun kering ini nempelnya agak sulit, tapi nanti dia kalau sudah kering gampang. Ya, perhatikan. Setelah daun kering kamu berikan lem, kamu tempel di mana saja sesuka kamu. Yang penting kamu kreatif saja. Ya, Bu Guru coba taruh di sini ya. Nah, ya jadi daun keringnya kamu beri lem, kemudian kamu tempel di pot bunga. Setelah itu, ini kan masih ada bagian-bagian yang kosong. Nah, bagian-bagian yang kosong ini kalian bisa mewarnainya atau memberikan motif batik Nusantara. Nanti Bu Guru berikan contoh batik Nusantaranya. Di sebelah sini boleh, di sini boleh, di sini pun boleh. Pokoknya cari yang kosong, silakan kamu berikan dengan cat air. Ini batik Nusantaranya. Ini Bu Guru carikan yang mudah, biar kamu mewarnai, menghias pot bunganya tidak terlalu sulit. Ya. Oke, lihat sini. Cara mewarnai pot bunga yang tidak diberikan daun kering. Tidak usah pakai air ya, Nak. Kalau pakai air nanti tumpah-tumpahan. Jadi berantakan ya. Perhatikan, Nak. Dari sini seperti membuat G. Cuma dilingkari aja. Pelan-pelan. Kemudian bikin G. Gampang kan? Nah, ini adalah contoh batik Nusantara yang seperti ini. Ya kan? Sama tuh dengan baju Bu Guru. Ya kan? Nah, selanjutnya contoh gambar batik yang kedua. Yang ini ya, ini seperti bunga. Ternyata juga ada loh di baju Bu Guru, bunga-bunganya. Caranya juga sama. Kalian boleh memberikan pembatas. Sini kasih batas. Nanti juga boleh sih dikasih warna-warni saja ya, Nak. Pokoknya kamu bebas memberikan warna apa saja yang kamu suka. Ini bikin tengahnya aja dulu, bulat. Ya. Kemudian sebelah sini kecil. Setelah sebelah tengahnya kecil, kemudian sebelah sini agak besar. Jadi diberikan variasi. Sudah. Bagus tidak? Bagus kan? Kalian pasti bisa. Mungkin kalian lebih kreatif lagi dari Bu Guru. Ya. Nah, sekarang
keluarkan cat air kalian, daun kering kalian, lem. Kita langsung praktek ya, Nak. Nanti lap koasnya di sini ya, Nak. Cat airnya sayang keluarin. Ya, Hello Kitty. Geser sayang, geser sayang. Sudah selesai, Nak? Oke, yuk kita tepuk tangan dulu yuk. Nah, kalau sudah selesai, Bu Guru minta tolong kepada ketua kelompoknya untuk menyerahkan hasil kerja kalian ke Bu Guru. Wah, terang sekali. Ada kelompoknya. Bagus tidak, Nak? Bagus, tepuk tangan. Anak-anak, alhamdulillah akhirnya aktivitas kita belajar sudah selesai. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tadi kita belajar apa saja? Ingat, coba sebutkan yang pertama. Bagian-bagian tubuh. Yang kedua, manfaat. Oke, yang ketiga, up. Yang keempat, oke, sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk mewujudkan rasa syukur kita, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ayo Tiara dan Noel. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, barisan yang rapi, boleh pulang.